Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak level 6 yang solih dan solihah. Berjumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran IPS. Materi belajar kita hari ini yaitu adalah Organisasi ASEAN dan Indonesia sebagai anggota ASEAN. Bab 3, subbab A dan subbab B. Faktor-faktor atau latar belakang yang mendorong terbentuknya ASEAN. Faktor pertama, karena persamaan letak wilayah, yaitu sama-sama terletak di wilayah Asia Tenggara. Faktor kedua, yaitu karena menyadari pentingnya kerjasama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita bersamanya yaitu adalah memajukan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Para perwakilan negara-negara dalam terbentuknya ASEAN. ASEAN terbentuk melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan berikut nama-nama perwakilan yang menandatangani deklarasi tersebut. Perwakilan dari Indonesia yaitu adalah Adam Malik, perwakilan dari Filipina yaitu adalah Narciso Ramos, perwakilan dari Malaysia yaitu adalah Tun Abdul Razak, perwakilan dari Thailand yaitu adalah Tanat Koman, dan perwakilan dari Singapura yaitu adalah S. Rajaratnam. Tujuan dibentuknya ASEAN yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan rasa saling membantu untuk kepentingan bersama. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang. Yang kelima, meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Prinsip-prinsip kerjasama ASEAN yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan dari semua anggota. Yang kedua, mengakui hak setiap anggota. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang keempat, tidak mengancam atau menggunakan kekerasan. Lambang ASEAN. Arti dari lambang ASEAN yaitu yang pertama, 10 batang padi menggambarkan 10 anggota. Yang kedua, warna merah berarti lambang sikap berani dan dinamis. Yang ketiga, warna putih berarti kesucian. Yang keempat, warna biru berarti perdamaian dan keamanan. Yang kelima yaitu lingkaran putih berarti memegang teguh persatuan ASEAN. Keanggotaan ASEAN, terdapat 5 negara baru yang bergabung setelah ASEAN terbentuk. Yang pertama, Brunei Darussalam yang bergabung pada 17 Januari 1984. Yang kedua, Vietnam yang bergabung pada 28 Juli 1995. Selanjutnya, Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal yang sama yaitu pada 23 Juli 1997. Dan yang terakhir, Kamboja bergabung pada 30 April 1999. Sekretariat ASEAN terbentuk dari KTT ASEAN pada tanggal 9 Juni 1976. Letaknya berada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Dipimpin oleh Sekjen dengan masa jabatan 4 tahun, gedung ASEAN berada di Jalan Sisinga, Mangaraja. Tugas Sekretariat ASEAN yang pertama bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan pada Sidang Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN. Yang kedua, menyelenggarakan memperlancar pelaksanaan kegiatan ASEAN. Yang ketiga, sebagai jalur komunikasi resmi negara-negara ASEAN. Materi yang berikutnya yaitu subbab B adalah Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Batas wilayah Indonesia. Di sebelah utara terdapat Malaysia, Filipina, dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan terdapat Australia, Timur Leste, dan Samudra Hindia. Di sebelah timur terdapat Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah barat terdapat Samudra Hindia dan benua Asia. Jumlah penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak di kawasan Asia Tenggara dengan total lebih dari 260 juta jiwa.
Dengan jumlah penduduk terbanyak, maka Indonesia berpotensi sangat besar menjadi negara penyedia tenaga kerja dan sebagai pasar yang menyerap produk dari berbagai negara. Kekayaan alam Indonesia. Indonesia berbentuk kepulauan sehingga memiliki banyak keindahan alam di daerah laut dan pantai. Memiliki keragaman flora dan fauna endemik, yaitu flora dan fauna yang hanya dapat ditemui di Indonesia, contohnya komodo. Dan Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam barang tambang. Sekian pembelajaran IPS hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.